Om Swastiastu, saya ucapkan kepada dokter dan rekan-rekan dokter muda sekalian. Perkenalkan, saya Karina Chandra. Saya merupakan dokter muda yang saat ini sedang menjalani kepaniteraan klinik media di Departemen KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah Denpasar, periode 26 Oktober sampai dengan 15 November 2020. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai airway management. Adapun outline yang akan dibahas pada kesempatan kali ini meliputi 3 hal, yaitu yang pertama anatomi jalan nafas, kemudian yang kedua adalah pemeriksaan jalan nafas, dan yang terakhir adalah mengenai manajemen pada jalan nafas yang terganggu. Mari kita mulai dari pembahasan materi yang pertama, yaitu anatomi jalan nafas. Jadi, anatomi jalan nafas ini terdiri atas 2, yaitu upper airway dan lower airway. Nah, upper airway dan lower airway ini dipisahkan dengan pembatas berupa pita suara, di mana yang termasuk dalam kategori upper airway ini adalah mulai dari nasofaring, orofaring, dan hipofaring. Kemudian sedangkan trakea, bronkus, bronchiolus, dan alveoli itu sudah dimasukkan ke dalam kategori lower airway. Jalan nafas ini dia berupa saluran, sehingga sewaktu-waktu bisa mengalami obstruksi atau hambatan. Di mana obstruksi itu bisa disebabkan oleh berbagai hal, misalnya karena adanya benda asing pada saluran nafas, atau bisa juga karena cairan, bisa juga karena kelainan anatomi, ataupun bisa juga karena adanya tumor atau massa yang menghambat jalan nafas. Di mana obstruksi ini bisa kita ketahui dengan melakukan pemeriksaan pada jalan nafas yang akan dibahas pada materi kedua, yaitu materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai pemeriksaan jalan nafas. Di mana adapun indikasi kenapa penting dilakukan pemeriksaan jalan nafas adalah yang pertama untuk memprediksi kemudahan intubasi. Kalau misalkan seandainya intubasi itu sulit dilakukan pada pasien, maka kita perlu melakukan persiapan peralatan tambahan untuk intubasi yang sulit, dan kita juga bisa mengubah pendekatan atau metode intubasi yang dipilih. Misalnya, kita menggantinya menjadi awake intubation atau intubasi yang dilakukan pada kondisi pasien dalam keadaan sadar atau terbangun. Nah, untuk pemeriksaan jalan nafas bisa kita lakukan dengan melakukan anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, dan penunjang. Mulai dari anamnesis, kita bisa tanyakan mengenai manajemen jalan nafas sebelumnya, dan bisa juga kita ketahui berdasarkan catatan anestesi sebelumnya. Kemudian bisa kita tanyakan mengenai riwayat bedah, pembedahan pada pasien, atau riwayat dilakukan tindakan lain yang dapat mengubah struktur anatomi pasien, jalan nafas pasien. Kemudian kita perlu tanyakan apakah ada riwayat luka bakar pada pasien, kemudian pembengkakan, apakah ada tumor atau massa, kemudian apakah ada obstruktif sleep apnea atau tidak, kemudian apakah ada masalah dengan fonasi ataupun penyakit C-spine. Selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik bisa dengan kita lakukan look feel listen, kemudian bisa ditambah dengan pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan fisik yang disesuaikan dengan mnemonik kriteria untuk memprediksi kesulitan airway management. Jadi di sini ada 4 mnemonik kriteria. Yang pertama, MOANS, terdiri atas muscle pur, yang diakibatkan karena adanya jenggot ataupun kumis sehingga mengganggu pemasangan sungkup. Kemudian terdiri atas obesitas dan obstruksi pada airway. Kemudian extreme of age, yaitu usia yang terlalu tua di atas 55 tahun. Kemudian noted atau ompong pasiennya, dan snoring and stiff lung. Kemudian kriteria lain yang bisa digunakan selain MOANS adalah kriteria Lemon, terdiri atas look externally, kemudian evaluasi dengan 332 rule, Malampati score, obstruksi, dan neck mobility. Kemudian yang ketiga bisa dengan menggunakan mnemonik kriteria Roth yang terdiri atas restricted mouth opening, kemudian obstruksi, deformitas of airway anatomy, dan stiff lung. Kemudian kriteria yang keempat dengan shorty yang terdiri atas surgery to the neck, hematoma, obesitas, radioterapi, tumor, dan pada pasien yang terlalu muda atau very young pasien. Di mana dari keempat mnemonik kriteria ini yang paling banyak digunakan itu adalah kriteria Lemon, yang mana akan kita bahas selanjutnya. Nah, kriteria Lemon ini kepanjangan dari L-nya look externally, di mana kita melihat penampang pasien dari luar, apakah ada facial trauma atau tidak, kemudian
apakah insisornya besar atau tidak, kemudian apakah pada pasien itu ada kumis atau jenggot atau tidak, kemudian apakah ada pembesaran lidah atau tidak. Kemudian kita perlu mengevaluasi dengan 332 rule, kemudian Malampati score, kemudian obstruksi pada pasien ada atau tidak, misalnya pada beberapa kondisi pasien yang menyebabkan obstruksi, misalnya pada pasien dengan epiglotitis, peritonsillar abscess, ataupun pada pasien yang ada trauma, kemudian neck mobility. Nah, yang pertama adalah look. Jadi kita melihat penampang luar secara menyeluruh pada pasien. Kita lihat apakah pasien itu ada mengalami obesitas atau tidak. Karena pada pasien yang obesitas itu biasanya lehernya itu pendek, kemudian ada tambahan jaringan pada orofaringnya, dan juga pada pasien yang obesitas biasanya akan ada obstructive sleep apnea atau OSA, yang mana itu akan menghambat jalan nafas pada pasien. Kemudian kita perlu melihat apakah pasien ada short muscular neck atau tidak, kemudian receding jaw, dentur, dan bucted atau tidak. Selanjutnya adalah evaluate atau evaluasi. Jadi evaluasi dengan menggunakan 332 rule. Yang pertama adalah mouth opening. Jadi mouth opening ini di mana pasien membuka mulutnya, kita bisa memasukkan 3 jari. Ini digunakan untuk mengakses airway atau jalan nafas dari pasien dan untuk mempermudah atau melihat view atau penampang glotik secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah tip of mentum to hyoid bone. Jadi ini adalah jarak antara mentum atau mulutnya ke tulang hyoid. Itu sebesar atau berjarak 3 jari. Itu untuk menentukan apakah lidah itu bisa didefleksikan untuk mengakomodasi laryngoskop. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah thyromental distance. Jadi jarak antara tiroid dengan mentalnya itu adalah 2 jari. Itu untuk memprediksi lokasi laring ke basis atau dasar dari lidahnya, dan apabila laring itu dia sudutnya tinggi, maka akan sulit dilakukan intubasi. Kemudian selanjutnya adalah Malampati score. Jadi Malampati score ini bisa dilakukan dengan yang pertama, pasien itu harus dalam posisi duduk. Jadi antara posisi pemeriksa dengan pasien itu dalam posisi duduk, kemudian mata itu antara pemeriksa dengan pasien itu sejajar, kemudian pasien kita suruh untuk membuka mulut lebar-lebar dan menjulurkan lidahnya tanpa mengeluarkan suara. Nah, adapun pada skor Malampati ini, kita perlu melihat pilar anterior dari pasien, kemudian uvulanya, kemudian soft palatum, dan hard palatumnya. Kemudian kita masukkan ke dalam 4 kategori, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Yang dimasukkan ke dalam kelas 1 apabila pada pasien itu uvula, kemudian soft palatum, hard palatum, dan pilar anterior nasofaringnya itu terlihat semuanya secara jelas. Kemudian, pasien dikategorikan ke dalam kelas 2, Malampati score, apabila hanya uvula, soft palatum, dan pilar anteriornya tidak terlihat, tapi yang terlihat itu hanya uvula sama soft palatumnya saja. Kemudian, pasien kita masukkan ke dalam kelas 3, apabila pada pasien itu yang terlihat hanya basis atau dasar dari uvulanya saja, beserta soft palatum. Kemudian, kelas 4 itu apabila pada pasien itu tidak terlihat uvulanya sama sekali, yang terlihat hanya palatumnya saja atau hard palatumnya saja. Kemudian selanjutnya adalah obstruksi. Jadi di obstruksi ini kita perlu memperhatikan tanda dan gejala obstruksi pada pasien. Misalnya pada pasien yang ada tumor, kemudian pada pasien dengan trauma jalan nafas, atau luka bakar, atau trauma maksilofasial. Kemudian pada pasien infeksi, pada pasien dengan kelainan kongenital pada wajah, ataupun pada pasien yang ada hoarseness, stridor, ataupun gangguan menelan. Yang selanjutnya, yang terakhir dari Lemon, kriteria adalah neck deflection. Jadi di sini kita perlu melihat pada pasien apakah pasien itu ada kekakuan pada lehernya dan mobilitas dari lehernya. Selanjutnya, pemeriksaan lain yang perlu kita lakukan untuk memeriksa jalan nafas pasien itu adalah yang pertama, infeksi. Jadi di sini seperti yang tertera pada slide, itu contoh dari infeksi yang bisa menyebabkan obstruksi pada jalan nafas itu adalah angina Ludwig.
gitu. Kemudian bisa kita periksa juga apakah pada pasien itu ada obesitas atau tidak. Kemudian luka bakar akut, di mana pada pasien dengan luka bakar akut biasanya ada udem pada laringnya. Kemudian pada pasien artritis, terutama yang krikoarytenoid artritis, di mana dia akan mengalami pita suara yang susah untuk terbuka. Kemudian atau pada pasien yang ada tumor pada saluran nafas sehingga otomatis akan menyebabkan obstruksi pada jalan nafas. Selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap beberapa kondisi pada pasien yang bisa menyebabkan obstruksi pada jalan nafas seperti sindrom Pierre-Robin, sindrom Treacher-Collins, Goldenhar syndrome, kemudian pada pasien Down syndrome, di mana pada pasien Down syndrome itu dia ada makroglossia atau pembesaran pada lidahnya, kemudian pada sindrom Kipple-Vail, di mana terdapat fusi pada lehernya atau servikalnya sehingga menyebabkan kesulitan pada patensi airway. Selanjutnya bisa dilakukan pemeriksaan penunjang, misalnya adalah dengan pemeriksaan radiologi imaging, seperti pada contoh itu ada X-ray servikal secara AP atau lateral, di mana pada gambar tampak adanya penyempitan pada saluran pernafasan atasnya. Kemudian selanjutnya yang terakhir kita bahas adalah manajemen jalan nafas terganggu. Adapun indikasi mengapa intervensi jalan nafas aktif ini perlu dilakukan, yaitu yang pertama adalah untuk patensi, yaitu menghilangkan obstruksi, kemudian untuk perlindungan dari aspirasi, terutama pada pasien-pasien yang mengalami penurunan kesadaran atau GCS kurang dari 8, sehingga mudah sekali terjadi aspirasi, kemudian pada pasien dengan kegagalan pernafasan, hipoksia atau hiperkapni, pada pasien kegagalan oksigenasi, pada pasien kegagalan untuk menghilangkan CO2, pada pasien dengan kelemahan neuromuskuler, pada pasien dengan kegagalan SSP, dan pada pasien dengan gagal kardiovaskular. Adapun dalam memanage jalan nafas yang terganggu, kita berpegang teguh pada 3 pilar manajemen airway. Yang pertama itu adalah patensi, jadi kita harus meng-clearkan airway-nya agar aliran udara tidak terhalang. Kemudian yang kedua, proteksi terhadap terjadi aspirasi. Kemudian yang ketiga, terakhir adalah ventilasi dan oksigenasi yang adekuat. Mari kita bahas dari yang pertama, patensi. Jadi ada beberapa permasalahan yang mungkin timbul pada patensi. Misalnya adalah stridor pada saat inspirasi, kemudian snoring yang biasanya disebabkan karena obstruksi faring, biasanya karena lidah yang jatuh ke belakang, kemudian gargling akibat tumpukan sekret atau cairan, kemudian drooling karena epiglotitis, hoarseness karena udem laring atau paralisis pita suara, kemudian pergerakan dinding dada paradoks dan menyebabkan tarikan trakea juga. Jadi pada permasalahan yang diakibatkan pada fase patensi ini bisa kita manage dengan cara melakukan triple airway maneuver yang terdiri atas head tilt, mouth opening, dan jaw thrust. Di mana tambahannya adalah pada pasien yang ada garglingnya, yaitu penumpukan sekret atau cairan pada saluran nafas atas, bisa kita lakukan suction. Kemudian untuk perlu diketahui, jaw thrust ini dilakukan apabila kita mencurigai pada pasien itu telah terjadi cedera pada servikal atau tulang belakang ataupun kepalanya. Selanjutnya adalah proteksi jalan nafas. Jadi, proteksi jalan nafas ini, permasalahan yang timbul biasanya adalah berupa darah ataupun pus pada jalan nafas atas, kemudian ataupun muntah persisten pada pasien yang numpuk di jalan nafas atas, ataupun pada pasien yang mengalami kehilangan refleks protektif jalan nafas, misalnya refleks batuk ataupun refleks nafasnya itu hilang, biasanya pada pasien dengan penurunan kesadaran atau GCS kurang dari 8, di mana refleks proteksi jalan nafasnya itu hilang, sehingga perlu dilakukan proteksi jalan nafas secara definitif dengan intubasi. Yang terakhir adalah oksigenasi dan ventilasi, di mana oksigenasi dan ventilasi permasalahan yang mungkin muncul pada fase ini adalah berupa sianosis pada pasien, kemudian pernafasan yang cepat dan dangkal, penggunaan otot pernafasan tambahan, dan nafas paradoksal. Biasanya manajemen yang perlu kita lakukan adalah mulai dari yang pertama, bebaskan dulu jalan nafasnya atau patensi airway seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian kita berikan fraksi oksigen lebih tinggi. Kemudian bisa kita lanjutkan dengan menggunakan bantuan ventilasi berupa
valve bag mask untuk sementara waktu, dan selanjutnya kita melakukan definitif airway dengan intubasi. Adapun ini alat-alat yang digunakan untuk manajemen jalan nafas terganggu terdiri atas suction, kemudian nasopharyngeal airway, oropharyngeal airway atau budel, kemudian bisa juga ventilasi bag valve mask, laryngeal mask airway atau LMA, intubasi endotrakeal, intubasi rapid sequence, ataupun bahkan sampai ke metode yang bersifat invasif seperti tracheostomi dan cricothyroidectomy. Nasopharyngeal airway ini biasanya kita pilih apabila patensi airway secara manual itu gagal. Jadi kita bisa menggunakan alat berupa nasopharyngeal airway ini. Nah, yang pertama kita lakukan terlebih dahulu adalah mengukur jarak antara hidung ke angulus mandibular pasien untuk menentukan ukuran nasopharyngeal airway yang tepat digunakan untuk pasien. Kemudian setelah kita menentukan ukuran nasopharyngeal airway yang tepat untuk pasien, kita lubrikasi dulu nasopharyngeal airway-nya itu dengan menggunakan jelly supaya memudahkan kita untuk memasukkan nasopharyngeal airway ini ke dalam hidung pasien. Kemudian kita mulai masukkan nasopharyngeal airway ini ke dalam hidung pasien secara perlahan-lahan dan dalam posisi tegak lurus. Di mana nasopharyngeal airway ini juga digunakan biasanya pada pasien yang masih dalam keadaan sadar atau GCS di atas 8. Dan nasopharyngeal airway ini tidak menimbulkan refleks muntah. Selanjutnya, oropharyngeal airway sama saja dengan nasopharyngeal airway, hanya saja dia dimasukkan melalui mulut dan biasanya digunakan pada pasien yang kesadarannya menurun, GCS kurang dari 8, dan oropharyngeal airway ini biasanya digunakan pada pasien-pasien yang refleks muntahnya negatif, karena ini merangsang refleks muntah. Selanjutnya adalah bag valve mask atau BVM. Jadi BVM ini bisa digunakan pada yang satu penolong ataupun dengan yang dua penolong. Kalau misalkan dengan satu penolong, biasanya tangan penolong satunya itu memegang sungkup dengan tangan membentuk huruf C atau huruf E. Kemudian tangan yang satu lagi memegang amubek dan dipompa amubeknya. Kemudian kalau misalkan ada dua penolong, jadi penolong pertama itu berada di atas kepala pasien dan memegang sungkup dengan posisi tangan seperti yang tampak pada slide. Kemudian penolong yang lagi satu berfungsi untuk memompa amubeknya. Selanjutnya adalah mengenai intubasi endotrakeal. Jadi sebelum kita melakukan intubasi, adapun yang perlu kita lakukan adalah melakukan persiapan pada pasien, pada alat, yaitu statics, S-nya itu kepanjangan dari scope, bisa stetoskop dan laryngoskop, kemudian T-nya kepanjangan dari tube, yaitu endotrakeal tube, A-nya airway, kemudian T yang kedua ini adalah tip berupa hipafik, kemudian I-nya introducer, yaitu stilet, C-nya konektor, dan S yang terakhir itu adalah suction. Kemudian selain kita mempersiapkan pasien dan alat, kita juga perlu mempersiapkan obat-obatan, tim yang digunakan apabila terjadi difficult airway. Kemudian baru kita mulai melakukan intubasi dengan yang pertama kita posisikan dulu pasiennya, posisikan kepala pasien dalam posisi sniffing position, yaitu posisi di mana daun telinga itu sejajar dengan klavikula pasien. Kemudian baru kita buka mulut pasien dengan cross finger. Cross finger itu maksudnya kita membuka mulut pasien dengan menggunakan dua jari, yaitu ibu jari dan jari telunjuk bersilangan, dan kita tekan gigi atas dan gigi bawah pasien untuk membuka mulutnya. Kemudian, habis kita buka mulut pasien, kita sisihkan lidah untuk bisa mempermudah kita menemukan epiglotis. Kemudian setelah kita menemukan epiglotis, kita identifikasi pita suara pasien. Setelah kita identifikasi pita suara pasien baru, kita bisa pasang ETT-nya. Selanjutnya adalah mengenai algoritma apabila terjadi difficult airway yang dikeluarkan dari ASA. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita harus menentukan problem atau masalah yang mungkin terjadi pada manajemen ini. Misalkan, apakah pasien ini susah untuk diventilasi
atau susah intubasi, atau susah kooperasi, misalnya pada pasien dengan gangguan jiwa, atau pasien susah dilakukan tracheostomi. Tidak lupa, kita memberikan suplemental oksigen pada pasien. Dan kita juga harus menentukan manajemen yang akan dilakukan pada pasien. Apakah dia akan dilakukan intubasi secara awake atau awake intubation, atau pasien dilakukan intubasi dalam pengaruh general anestesi. Kemudian kita juga memilih teknik yang digunakan untuk intubasinya, apakah berupa intubasi secara invasif atau non-invasif intubation. Kemudian kita juga perlu menentukan apakah pasien ini spontaneous ventilation-nya perlu dipertahankan atau tidak. Kemudian, kalau misalkan kita memilih pendekatan intubasinya secara awake atau awake intubation, kita perlu menentukan pendekatan atau teknik intubasinya dilakukan secara invasif atau non-invasif. Kalau misalkan dilakukan secara non-invasif dan itu gagal, maka kita perlu cancel case, atau kita perlu mempertimbangkan pendekatan intubasi dengan cara yang lain, atau dengan invasif airway access. Kalau misalkan seandainya kita memilih intubasi di bawah induksi general anestesi, kalau misalkan gagal atau unsuccessful, kita harus calling for help terlebih dahulu. Kemudian kita kembalikan ventilasi spontan pasien dan bangunkan pasiennya. Kemudian habis itu kita selanjutnya kita tidak lupa juga mengenai ventilasi pasien. Jadi pada saat ini face mask atau sungkup muka itu sudah terpasang secara simultan pada pasien. Apabila ventilasi pasien ini adekuat, kita masukkan ke dalam jalur non-emergensi. Artinya jalur non-emergensi ini artinya itu adalah ventilasi pasien adekuat, hanya saja intubasinya saja yang gagal. Apabila ini terjadi, maka kita perlu mempertimbangkan untuk dilakukan intubasi dengan pendekatan alternatif. Apabila gagal juga dengan berbagai macam percobaan, beberapa kali percobaan gagal, maka kita perlu mempertimbangkan untuk dilakukan invasive airway access. Atau kita perlu mempertimbangkan dilakukan pendekatan atau alternatif yang lain, misalnya dengan pemasangan LMA. Atau kita bangunkan pasiennya. Kalau misalkan seandainya ventilasi sungkup muka pasien itu tidak adekuat, pertimbangkan untuk langsung dipasang laryngeal mask airway atau LMA. Kalau misalkan dengan pemasangan LMA ini ventilasi pasien adekuat, maka itu masuk ke jalur non-emergensi seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kalau misalkan seandainya dengan pemasangan LMA masih juga tidak adekuat ventilasinya, maka kita masukkan dia ke jalur emergensi. Nah, jalur emergensi di sini kita perlu pertimbangkan apakah pasien ini dilakukan airway ventilasi secara non-invasif atau invasif. Kalau misalkan kita pilih secara non-invasif dan itu sukses, maka kita perlu melakukan invasif airway access atau pertimbangkan untuk dilakukan pendekatan yang lain, metodenya, atau kita bangunkan pasiennya. Kalau misalkan seandainya gagal, maka kita masukkan ke dalam kasus emergensi dan dilakukan emergency invasive airway access. Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai airway management. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat. Dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.